Ada berita menarik yang saya dapatkan beberapa hari lalu. Pada Rakernas tanggal 25 sampai 27 Oktober kemarin, pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang paham Wahabi di Indonesia. Ini menarik sekali karena baru sekarang secara resmi NU meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi. Paham berbahaya dalam agama Islam yang tidak diketahui oleh banyak orang awam yang beragama Islam. Sebenarnya apa sih Wahabi itu? Sini saya jelaskan dengan sangat sederhana. Wahabi adalah sebuah paham atau isme yang berawal dari Arab Saudi. Pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi yang kemudian diberi nama Saudi Arabia, mereka menggunakan paham Wahabi sebagai ajaran utama negara mereka. Wahabi sendiri diambil dari nama Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pelopor Islam garis keras yang punya tekad untuk memurnikan agama Islam sesuai dengan penafsirannya sendiri. Itulah kenapa Arab Saudi punya penafsiran agama yang sangat konservatif, puritan, dan cenderung keras dalam pelaksanaan paham itu. Dengan dana yang berasal dari keuntungan minyak, paham Wahabi ini disebarkan ke seluruh dunia oleh Arab Saudi. Kebetulan di tahun 1960-an, Amerika butuh Arab Saudi untuk menyebarkan paham Wahabinya ke seluruh dunia dalam rangka melawan Uni Soviet yang pada waktu itu mengusung paham komunis. Dana ribuan triliun rupiah yang berasal dari hasil penjualan minyak itu disebarkan lewat pembangunan pesantren dan masjid di seluruh dunia untuk membendung pemahaman komunis. Sesudah komunis kalah, paham Wahabisme kemudian berkembang seperti virus ganas di banyak negara dan malah menghancurkan negara-negara Arab sendiri. Dari paham Wahabi itulah muncul gerakan-gerakan penegakan khilafah yang dimotori oleh Usama bin Laden lewat Al-Qaedahnya sampai ke ISIS. Sebenarnya Amerika pun ada di belakang penyebaran dan pembentukan organisasi-organisasi garis keras itu dengan tujuan merebut sumber daya alam di sebuah negara dengan biaya yang sangat minimal. Cukup menggerakkan kelompok garis keras di negara tersebut untuk kemudian Amerika mendapat keuntungan dari penjualan senjata sampai transaksi minyak curian. Dan faham Wahabi ini memang muncul dari agama Islam. Tetapi paham itu bermula dari hasil pembelokan tafsir di kitab suci sesuai dengan kepentingan. Dan pembelokan tafsir itu disebarkan ke seluruh dunia supaya banyak umat Islam yang tersesat dan menjadi keras dalam mengamalkan agamanya. Sesudah mereka menjadi keras, kemudian dijadikan senjata untuk menghancurkan negara mereka sendiri lewat konsep jihad untuk membentuk negara Islam. Konsep inilah yang sangat berbahaya karena memunculkan terorisme di seluruh dunia yang sudah memakan banyak korban jiwa. Tapi dunia sekarang berubah. Arab Saudi sudah tidak bisa lagi mengandalkan minyak sebagai pendapatan utama mereka. Minyak semakin langka dan harganya pun sangat tidak stabil. Karena itu, ketika Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dia pun mulai mereformasi Arab Saudi yang puritan menjadi lebih moderat. Muhammad bin Salman atau lebih dikenal dengan singkatan MBS itu lebih mengandalkan pariwisata daripada minyak sebagai sumber pendapatan utama negara mereka sekarang. Dia iri melihat negara-negara tetangga mereka seperti Kuwait, Dubai, Uni Emirat Arab yang tumbuh pesat ekonominya karena pariwisata. Sedangkan ekonomi di Saudi sendiri mandek karena paham Wahabi mengharamkan banyak hal sehingga tidak banyak orang yang mau berkunjung ke sana. Itulah kenapa
Dalam sebuah wawancara, Muhammad bin Salman berucap akan melarang paham Wahabi di negaranya dan menggantinya dengan paham Islam yang lebih moderat dan ramah dengan tujuan menaikkan ekonomi dari sektor pariwisata di negara mereka. Paham Wahabi atau Wahabisme di Indonesia ini masih kuat banget penyebarannya. Itu karena pemerintah Indonesia sendiri yang terlalu liberal dalam hal penyebaran agama di Indonesia. Dan akhirnya di Indonesia berkembanglah pemahaman-pemahaman garis keras atas nama Islam yang memunculkan banyak organisasi di sini. Mulai dari DITI, NII, sampai HTI, dan FPI. Dan kalau paham itu tidak diberantas di Indonesia, maka akan selalu muncul organisasi-organisasi baru yang mengatasnamakan agama Islam yang berpotensi menghancurkan negara. Langkah PBNU yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengikuti jejak Arab Saudi dalam melarang pemahaman Wahabi di sini, itu sebuah langkah maju yang harus kita dukung dan kita apresiasi. Hanya masalahnya, bagaimana mendeteksi paham itu dan siapa saja orang yang sudah terkena paham itu menjadi PR tersendiri. Paham Wahabisme itu sendiri seperti virus. Dia meski diobati tidak akan sepenuhnya hilang dari badan dan punya potensi untuk tumbuh lagi dan bermutasi dengan nama baru. Tapi seperti kata orang tua dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setidaknya, kalau pemerintah nanti menyetujui saran PBNU untuk melarang pemahaman Wahabi di Indonesia, kita siap-siap saja menghadapi gonjang-ganjing karena jelas ada kelompok-kelompok yang akan melawan dan mereka akan didukung oleh para liberal yang menganggap bahwa semua paham layak untuk tumbuh di negara ini. Mereka nggak pernah belajar dari Afghanistan, di mana banyak orang terdidiknya menganggap bahwa Taliban yang berpaham Wahabi berhak untuk tumbuh dan berkembang di sana. Dan ketika Taliban akhirnya berkuasa, yang pertama mereka kejar dan hilangkan adalah para orang-orang terdidik itu. Karena musuh utama Wahabi adalah pendidikan. Paham Wahabi hanya tumbuh di kumpulan orang bodoh yang bisa dikuasai lewat dogma-dogma agama yang sudah dipelintir penafsirannya. Kita seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.